siap. Aku siap. Kami siap. Kami siap dan kami semangat. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Baik, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Shalom ada di rumah. Haleluya. Kita mau masuk dalam ibadah kita hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus mengucap syukur Tuhan apapun keadaan kami. Bapa, kami boleh lewati hari-hari kami Tuhan. Semua itu karena anugerah yang terbaik daripada Engkau. Hingga hari ini Tuhan kami boleh masih masuk dalam hadirat-Mu. Mari Bapa Engkau urapi setiap kami. Walaupun hari-hari ini Tuhan kami boleh beribadah di rumah. Walaupun hari-hari ini Tuhan kami boleh beribadah keluarga kami Tuhan. Biarlah Tuhan melalui ibadat kami hari ini kami mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Kau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Segala pujian kami hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kita angkat pujian kita. Suci, suci. Haleluya. Yes, Tuhan. Segala pujian kami hanya bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih. Katakan segenap malaikat. Segenap malaikat sujud menyembah Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala puji Yesus Tuhan.
Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus yang disembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kau baik Tuhan, urapi setiap kami. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh mengurapi setiap kami Tuhan pada hari-hari. Penuhi setiap kami Bapa. Haleluya. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Kami rindu ucapan-Mu Bapa. Urapi setiap kami Tuhan Yesus. Penuhi setiap kami. Angkat penyembahan-Mu bagi Tuhan. Katakan doamu kepada Tuhan saat ini. Katakan terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini kami masih bisa berkumpul dengan keluarga kami. Kalau hari ini kami masih bisa mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kau sungguh baik, sangat baik. Terima kasih. Terus angkat perjumpaan bagi sampai kau mengalami perjumpaan dengan Dia. Sampai kau mengalami perjumpaan dengan Tuhan pagi ini. Terima kasih Yesus. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Segala pujian berseru, Tuhan Tuhan. Katakan segala puji Tuhan. Terus Engkau puji kami. Terus kami puji Engkau Bapa. Surga bumi kan berseru, Tuhan Tuhan. Sekali lagi katakan segala puji. Benar Tuhan. Segala pujian kami hanya bagi-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan Allah. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga
Ada sukacita, amin. Ada sukacita, amin. Saya undang bangkit berdiri semua jemaat Tuhan. Kita boleh sama-sama mengangkat pujian. Jarak jangan jadi masalah. Haleluya. Jangan jadi masalah. Kita punya tujuan, meraih jiwa yang tersesat. Luka-luka senjata alam, tak ada yang mampu menghalang. Jika kita mau atau tidak benar. Haleluya. Kita boleh terus semangat, amin. Tidak ada yang membuat kita untuk tidak semangat. Haleluya. Saudara dan saudariku, hanya diam dan terpaku. Lihatlah sekelilingmu, lihatlah dirimu, ayat jiwa sudah merunduk. Katakan jangan jadi masalah. Kita punya tujuan, untuk meraih jiwa yang tersesat. Gunakan senjata, ada yang mampu menghalang. Jika kita mau atau tidak benar. Yang di rumah boleh tepuk tangan di atas kepala supaya kita lebih semangat lagi. Haleluya. Katakan lebih lagi, jarak jangan jadi masalah. Jarak jangan jadi masalah. Haleluya. Saat kita punya tujuan, untuk meraih jiwa yang tersesat. Menggunakan senjata alam, tak ada yang mampu menghalang. Jika kita mau atau tidak benar. Lebih dari katakan haleluya. Saat kita punya tujuan, untuk meraih jiwa yang tersesat. Gunakan senjata alam, tak ada yang mampu menghalang. Jika kita mau atau tidak benar. Jika kita mau atau tidak benar. Jika kita mau atau tidak benar. Haleluya. Katakan haleluya bersama-sama. Haleluya. 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 Baik, saya persilakan duduk kembali kepada jemaat Tuhan. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami sudah masuk dalam hadirat-Mu. Kami
sudah menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Kami sudah menaikkan puji-pujian kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sabda-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau urapi setiap kami. Biarlah Tuhan melalui firman yang boleh kami dengar hari ini, setiap kami boleh diubahkan Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan Kau perlengkapi hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya firman akan yang disampaikan ini Tuhan boleh mengubah setiap kami Tuhan. Boleh mengubah setiap kepercayaan kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Mari saudara yang terkasih, kita angkat satu pujian yang mengatakan Dia mengerti. Haleluya Yesus. Terima kasih. Sama-sama kita dalam pujian ini. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Bukan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Haleluya. Tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Katakan Dia mengerti. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Sampai mukjizat menjadi nyata. Sampai mukjizat menjadi nyata. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Oke, baik, shalom Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ada di rumah,
maupun dimanapun saudara berada yang menyaksikan streaming pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, kita bersyukur atas segala kasih dan anugerah Tuhan bagi setiap kita. Sehingga pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kita boleh meninggikan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita boleh mempersembahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Itu semua karena Tuhan bagi setiap kita. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terlebih-lebih nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita pada pagi hari ini. Itu yang perlu kita syukuri kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini mari kita sama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya kebenaran firman Tuhan itulah yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Itu yang memberikan kita semangat, gairah, pengharapan di dalam Tuhan. Apapun persoalan, pergumulan, tantangan yang kita hadapi saat-saat ini. Tetapi satu hal yang kita percaya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada kekuatan firman Tuhan yang meneguhkan setiap iman percaya kita kepada Tuhan. Ada pengharapan, ada sukacita, ada damai di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita terus kuat dan kita boleh melewati masa-masa situasi kondisi seperti ini. Sehingga kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah tegar di masa sukar. Bersama dengan saya, tegar di masa sukar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini banyak persoalan, tantangan, situasi, kondisi. Apalagi keadaan di bangsa kita saat ini, ya, sukar, masa kesulitan, masa penderitaan yang kita hadapi. Tetapi yang Tuhan inginkan bagi setiap kita, bagaimana kita tegar, bagaimana kita kuat, bagaimana kita tetap bertahan, bagaimana kita mengalami pengharapan di tengah-tengah masa sukar yang kita hadapi setiap kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, mari kita belajar Bapak Ibu, tegar di masa sukar. Bicara masa sukar adalah bicara dalam bahasa Yunani adalah kalepos. Itu bicara tentang keadaan atau kesusahan besar. Atau bisa juga dikatakan keadaan atau situasi yang out of control atau chaos. Atau bisa juga dikatakan Bapak Ibu, keadaan yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, situasi, keadaan, kondisi kita tidak bisa merubah itu. Kita tidak bisa merubah keadaan dan situasi. Tetapi yang paling terpenting bagi setiap kita orang-orang percaya, bagaimana kita menyingkapi keadaan itu. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam menyingkapi keadaan. Tergantung cara berpikir kita. Tergantung cara bagaimana kita menghadapi keadaan. Sehingga keadaan situasi itu kita boleh lewati. Kita menjadi kuat dan menjadi tegar. Kita menjadi orang-orang yang punya pengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, ya, kalau kita menyingkapi keadaan situasi dengan pikiran kita yang negatif, maka keadaan itu juga membuat negatif bagi kita. Tetapi ketika menyingkapi keadaan dengan kita berpikir positif,
Dengan kita berpikir bahwa keadaan dan situasi ada kuasa Tuhan, ada rancangan Tuhan, ada kehendak Tuhan di balik semuanya itu. Maka saya percaya keadaan dan situasi itu kita menjadi kuat. Kita tidak putus asa, kita tidak kecewa, kita tidak khawatir, kita tidak cemas. Kenapa? Karena kita punya pengharapan. Karena kita berpikir keadaan dan situasi itu, Tuhan punya rencana di dalam segala keadaan yang terjadi. Amin Bapak Ibu. Nah, masa-masa sukar yang kita hadapi saat-saat ini, ya, situasi dan kondisi yang kita hadapi saat-saat ini, ya, contohnya seperti bencana, kecelakaan, kelaparan, bahkan sakit penyakit yang dialami dalam bangsa kita saat-saat ini. Dan ini, keadaan dan situasi ini adalah di luar kendali manusia. Kita tidak bisa merubah keadaan dan situasi. Tetapi yang paling terpenting bagi kita, bagaimana kita menyikapi keadaan dan situasi seperti itu. Sehingga keadaan dan situasi itu kadang membuat kita gelisah, membuat kita khawatir, membuat kita bimbang, membuat kita putus asa, membuat kita putus pengharapan kepada Tuhan. Bahkan kita menderita secara fisik maupun mental. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kita bersikap seperti itu, maka kita akan membatasi kuasa Tuhan dalam setiap situasi dan keadaan dan kondisi yang kita hadapi. Dengan kita bersikap khawatir, bimbang, cemas dalam setiap keadaan yang kita hadapi, maka itulah yang membatasi kuasa mujizat Tuhan nyata bagi setiap kita. Itulah yang membatasi segala karya Tuhan. Itu yang membatasi turut campur tangan Tuhan bagi saudara dan saya. Tetapi ketika kita berpikir, ketika kita menyingkapi keadaan dan situasi dengan pikiran positif kita berpikir bahwa keadaan yang kita hadapi, Tuhan punya rencana bagi setiap kita. Tuhan punya rencana bagi setiap apa yang kita alami. Maka saya percaya kekuatan pengharapan daripada Tuhan, turut campur tangan Tuhan akan nyata bagi setiap kita. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita boleh lewati bersama dengan Tuhan. Amin. Kita boleh lewati bersama dengan kuasa Tuhan. Sehingga kita menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kita harus mau dirubah oleh kebenaran firman Tuhan. Kita harus mau dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itu yang memberikan kita pengharapan dan kekuatan. Kita tidak fokus kepada masa sukarnya. Kita tidak fokus kepada situasi dan keadaan. Kita tidak fokus kepada persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Tetapi Bapak Ibu, persoalannya, kadang kita meragukan kuasa Tuhan. Kadang kita meragukan mujizat Tuhan. Kadang kita meragukan pertolongan Tuhan nyata bagi setiap kita. Tetapi yang Tuhan inginkan bagi setiap kita, mari kita fokus kepada janji Tuhan. Mari kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita fokus kepada karya Tuhan. Sehingga kebenaran itu, janji Tuhan itu boleh digenapi bagi saudara dan saya. Sehingga hari-hari ini yang kita hadapi, apapun situasi keadaan yang kita hadapi saat-saat ini,
Satu hal yang kita percaya sebagai orang percaya, bahwa kita boleh lewati bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, mari kita Bapak Ibu membaca firman Tuhan dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sekalipun pohon arak tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku, itu yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, mari kita belajar dari Nabi Habakuk. Hari-hari ini Bapak Ibu, situasi dan keadaan yang kita hadapi, ya, mungkin saat-saat ini banyak yang mengecewakan kita dalam situasi dan keadaan seperti ini. Tidak seperti apa yang kita harapkan Bapak Ibu, sehingga itu mengecewakan kita, ya, membuat hati kita kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya. Dan ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Banyak Bapak Ibu situasi saat ini, dengan kondisi yang kita hadapi, dengan kondisi COVID-19, banyak ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Banyak saudara-saudara kita, ya, mengalami penderitaan, mengalami penurunan ekonomi, mengalami masalah, kendala di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah usaha yang kita lakukan saat ini, atau di tengah-tengah aktivitas kita Bapak Ibu dengan keadaan dan situasi ini. Banyak kekecewaan yang kita hadapi, banyak pergumulan, tantangan yang harus kita lewati Bapak Ibu, ya. Banyak ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan saat ini. Situasi, karena apa? Karena situasi dan kondisi dan keadaan. Tetapi bagaimana sikap Nabi Habakuk Bapak Ibu? Bagaimana dia menyingkapi keadaan dan situasi itu? Dia tidak pernah melihat keadaan. Dia tidak pernah fokus untuk merubah keadaan. Tetapi yang dia lakukan, di ayat yang 14 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Nabi Habakuk dengan situasi dan keadaan yang mengecewakan yang dia hadapi, dengan situasi yang di ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, tetapi dia tetap berkata, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Haleluya Bapak Ibu. Luar biasa, kita bisa belajar dari Nabi Habakuk. Kenapa? Ketika ada sorak-sorai, ketika ada sukacita, ada damai, di balik itu Tuhan akan berkarya. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Tuhan akan menyatakan karyanya bagi setiap kita. Tetapi ketika di balik tantangan persoalan, masa-masa sukar yang kita hadapi, kita mengalami dengan kekecewaan, kebimbangan, kekhawatiran, ya, atau tidak terima dengan keadaan. Saya mau katakan kepada saudara, itulah yang membatasi kuasa Tuhan untuk berkarya dalam setiap hidup kita. Saya melihat di luar sana
banyak respon negatif ketika diperhadapkan situasi dan keadaan. Apalagi di tengah-tengah perusahaan saat ini. Kalau kita melihat banyak karyawan yang sudah di PHK. Banyak karyawan yang sudah dirumahkan. Banyak karyawan saat-saat ini yang penghasilannya setiap bulan dipotong. Kenapa? Karena perusahaan tidak sanggup untuk membayar. Karena keadaan dan situasi. Tetapi yang saya mau katakan kepada kita, mari kita sabar dan jujur. Mari kita meresponin secara positif. Kenapa saya bicara begitu? Karena banyak di luar sana yang meresponin situasi dan keadaan seperti ini dengan negatif. Dengan berpikir sepihak. Dengan berpikir dengan kemauannya sendiri. Malah itu merugikan dirinya sendiri. Membatasi kesempatan dalam dirinya sendiri untuk ke depan. Kenapa? Kalau kita meresponi negatif, maka itu juga hasilnya membuat negatif bagi kita. Untuk itu, mari kita dalam menghadapi hari-hari dan situasi seperti ini, mari kita tetap meresponi dengan positif. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Selalu tegar di masa sukar. Sikap kita sebagai orang percaya untuk tetap tegar di masa sukar. Yang pertama, kita harus teguh. Hati ini harus teguh dalam menghadapi situasi dan keadaan. Firman Tuhan katakan dalam Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Wow, luar biasa. Masa-masa sukar yang kita hadapi saat-saat ini. Mari kita memiliki sikap yang teguh. Mari kita meresponi dengan sikap yang teguh. Firman Tuhan katakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya mau katakan kepada kita, ketika kita kecut, ketika kita tawar hati, ketika kita kecewa, ketika kita berpikir tidak meresponi keadaan dan situasi dengan positif, maka firman Tuhan katakan Allah tidak menyertai kemanapun kita pergi. Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan meneguhkan iman percaya kita. Dalam masa sukar yang kita hadapi. Dalam situasi dan keadaan yang kita hadapi. Tuhan mengajak kita untuk kita meneguhkan hati kita. Amin. Kenapa? Kalau tidak ada keteguhan hati. Kalau ada hati yang kecut. Hati yang tawar. Hati yang kecewa. Hati yang bimbang. Hati yang khawatir. Hati yang cemas. Maka itulah yang membatasi kuasa Tuhan bagi setiap situasi dan keadaan masa sukar yang kita hadapi. Tapi pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Ketika kita memiliki keteguhan hati. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Tuhan Allah menyertai kita kemana kita pergi. Ketika kita mempunyai keteguhan hati. Ketika kita beriman kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi keadaan masa sukar yang kita hadapi. Tuhan Allah menyertai kemanapun kita pergi. Kalau Allah yang menyertai,
Kalau Tuhan yang menyertai kita, saya percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita menderita. Dia akan selalu membela umatnya dalam segala situasi dan keadaan. Amin. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya, sikap kita sebagai orang percaya, bagaimana kita menyingkapi keadaan dan situasi ini. Yang kedua, kita harus memiliki ketekunan. Kita harus tekun dalam segala apa yang kita lakukan. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapat aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap kita dalam menyingkapi masa-masa sukar saat ini. Yang kedua, kita harus memiliki ketekunan. Kita harus lebih mengasihi. Kita harus lebih mengasihi Tuhan. Kita harus tekun mencari Tuhan. Sehingga kita akan mendapatkannya. Kita akan mengalaminya. Kita akan meresponinya dengan ketekunan kita. Ya. Hari-hari ini saya melihat situasi dan keadaan di luar sana. Ketika menghadapi masa-masa sukar, situasi dan kondisi, banyak yang memprotes keadaan. Tidak meresponi dengan positif. Tidak mempunyai ketekunan dalam suatu apa yang sedang dilakukan. Malah mereka memprotes. Malah mereka tidak menerima dengan keadaan seperti ini. Dan tidak memahami keadaan. Tidak mengerti dengan keadaan. Tidak mengerti dengan situasi. Dia berpikir hanya memikirkan dirinya sendiri. Sehingga dia tidak tekun dalam menghadapi situasi itu. Saya mau katakan kepada kita, dengan kita tidak mempunyai ketekunan, maka itulah yang merugikan, kerugian bagi diri kita sendiri. Tidak menerima dengan keadaan dan situasi, itu yang merugikan diri kita sendiri. Sehingga kita tidak mempunyai kesempatan. Kita tidak diberikan kesempatan. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai ketekunan ketika kita menghadapi masa-masa sukar. Kita harus tekun apapun persoalan, pergumulan, tantangan yang dihadapi saat ini. Kesulitan saat ini, situasi saat ini secara global. Ekonomi saat ini menurun. Tidak seperti apa yang kita harapkan. Tidak seperti apa keinginan kita. Seperti kerinduan kita. Tetapi saya mau katakan kepada kita harus punya ketekunan. Kita harus punya ketekunan. Karena di dalam ketekunan kita akan mendapatkan Tuhan di dalamnya. Kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, saya percaya kekuatan pertolongan, turut campur tangan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, saya percaya terus menyertai kita. Sekalipun dengan cara pandang kita, kacamata jasmani kita tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi saya percaya Tuhan akan berkarya dengan caranya sendiri bagi setiap kita. Untuk itu, mari kita tetap tekun. Mari kita tetap tekun. Hari-hari ini kita beribadah di rumah. Hari-hari ini kita kerja di rumah. Hari-hari ini kita melakukan aktivitas kita di rumah.
Hari-hari ini kita melayani di rumah. Mari kita tekun melakukannya. Mari kita tekun untuk terus bersekutu kepada Tuhan. Mari kita terus bertekun untuk terus memuji dan menyembah. Untuk terus hidup berkenan kepada Tuhan. Untuk terus ada di dalam rancangan dan kehendak Tuhan bagi setiap kita. Sehingga kita akan mendapatkan Tuhan di dalamnya. Amin. Yang ketiga, sikap kita sebagai orang percaya ketika situasi dan masa sukar saat ini adalah kita harus memiliki terang dalam hidup ini. Kita harus memiliki cahaya. Karena cahaya itulah yang menerangi hati, pikiran, seluruh hidup kita. Itulah yang menerangi jalan-jalan kehidupan kita. Sehingga kita tahu kemana arah kita pergi. Kita tahu kemana arah tujuan kita. Kita tahu kemana kita melangkah. Ketika ada terang Kristus, kita tahu apa yang menjadi respon terbaik dalam menghadapi situasi dan keadaan. Kenapa? Karena ada terang Kristus di dalam hati, pikiran dan jiwa kita. Sehingga ketika ada terang, kita boleh berjalan. Kita tidak berjalan dalam kegelapan. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Wow. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, kalau kita sudah dikuasai dengan kegelapan, kita dikuasai, pikiran hati kita dikuasai dengan kegelapan. Maka tujuan, arah, langkah kita tidak tahu kemana kita pergi, kemana kita melangkah. Apa keputusan, apa kebijakan, apa respon kita dalam menghadapi situasi dan keadaan. Kenapa? Karena kita sudah dikuasai dengan kegelapan. Tetapi ketika terang Kristus ada di dalam hati kita, ketika terang Kristus menerangi hati, pikiran dan seluruh jiwa kita, maka saya percaya kita semua terus berjalan di dalam apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Sehingga disitulah penyertaan, pemeliharaan Tuhan nyata. Disitulah turut campur tangan Tuhan nyata. Disitulah karya Tuhan bekerja bagi setiap kita. Ketika kita ada dalam terang Kristus. Ketika kita ada dalam kebenaran Tuhan. Ketika kita hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Ketika kita memiliki relasi yang sungguh luar biasa dengan Tuhan. Ya. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Wow, luar biasa. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Wow. Untuk kita menghadapi situasi dan keadaan masa sukar saat ini, mari kita datang kepada terang itu. Mari kita mendekatkan diri kepada terang Kristus.
Mari kita terus membangun hubungan, relasi, persekutuan kita dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak berjalan dalam kegelapan. Supaya apa? Supaya kita mempunyai terang Kristus dalam hidup ini. Supaya kita mempunyai cahaya Kristus dalam hidup ini. Menerangi hati kita, menerangi pikiran kita, menerangi seluruh jiwa kita, menerangi hati kita. Sehingga itulah yang membuat kita, itulah yang membuat respon kita dalam menghadapi keadaan dan situasi. Kita harus tetap sabar, kita tetap bertahan, kita tetap punya pengharapan, kita tetap bersuka cita. Kenapa? Karena kita mempunyai terang Kristus dalam hidup kita. Kemudian bagaimana sikap kita? Sebagai orang percaya di masa-masa situasi dan kondisi di masa-masa sukar seperti ini. Yang keempat adalah kita harus mempunyai ketenangan. Kita harus punya rasa tenang dalam hidup ini. Kita jangan dipenuhi dengan kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan, putus pengharapan. Kita harus mempunyai ketenangan. Sehingga disitulah, di tengah-tengah ketenangan kita, disitulah kita boleh melihat dan merenungkan ya, apa rancangan Tuhan bagi kita di tengah-tengah situasi dan keadaan yang kita hadapi. Makanya firman Tuhan katakan dalam Mazmur 62 ayat 2-3. Bersama kita baca. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat dialah gunung batu dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Amin. Ya, hanya dekat Allah saja kita mempunyai ketenangan. Saudara, di tengah-tengah masa sukar yang kita hadapi saat-saat ini, kalau kita menjauh dari Tuhan, maka ketenangan itu menjauh dari kita. Tetapi firman Tuhan katakan bagi kita pada pagi hari ini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Wow, luar biasa. Untuk itu, mari kita jangan menjauh dari Allah. Jangan menjauh dari persekutuan dengan Tuhan. Jangan menjauh dari hubungan-hubungan intim kita dengan Tuhan. Mari kita tetap bangun. Supaya ketika kita dekat dengan Allah, maka ketenangan itu menjadi milik setiap kita. Kita tenang apapun situasi, keadaan, masa sukar yang kita hadapi saat-saat ini. Tuhan katakan bagi kita, tenang. Jangan panik. Ya. Jangan panik. Kenapa? Hanya dialah gunung batu kita. Hanya dialah keselamatan kita. Hanya dialah kota benteng kita. Tempat perlindungan kita. Tempat persembunyian kita. Dan kita tidak akan goyah. Amin. Iya. Untuk itu mari pada pagi hari ini saya mengajak kita. Dalam segala situasi, keadaan, masa sukar yang kita hadapi saat ini. Kita harus mempunyai ketenangan dalam hidup ini. Ya. Saya melihat saat-saat ini di luar sana banyak suasana situasi tidak tenang dalam menghadapi keadaan situasi. Ya. Protes, komplain. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan keinginan. Sehingga dia dalam hidupnya tidak tenang. Pikirannya tidak tenang, hatinya tidak tenang. Hatinya bimbang, hatinya khawatir, hatinya cemas, ya. Hatinya putus pengharapan. Saya mau katakan kepada kita, milikilah ketenangan di dalam Kristus. Amin. Miliki keterangan di dalam Kristus, karena hanya di dalam Dia ada keselamatan. Hanya di dalam Dia ada perlindungan. Hanya di dalam Dialah ada pertolongan. Hanya di dalam Dialah ada jalan keluar. Hanya di dalam Dia ada kekuatan. Hanya di dalam Dia ada mujizat.
Itu mari pada pagi hari ini kita harus memiliki ketenangan. Kita harus memiliki apapun situasi di tengah-tengah keluarga kita saat-saat ini, di tengah-tengah pekerjaan kita saat-saat ini, di tengah-tengah usaha ekonomi kita saat-saat ini yang kita hadapi. Satu hal yang Tuhan minta bagi kita, kita harus mempunyai ketenangan dalam hidup ini, supaya kita berpikir, kita punya pengharapan, ya, kita tidak putus asa, dan kita tidak kecewa dalam menghadapi masa-masa sukar. Ya. Bagaimana kisah anak yang hilang? Ya. Kisah anak yang hilang bisa nanti Bapak Ibu baca di Lukas 15 ayat 11. Ya, Lukas 15. Ya. Bagaimana kisah anak yang hilang? Ya. Di sana, di luar sana dia menghadapi masa-masa sulit. Dia menghadapi masa-masa sukar. Dia menghadapi keadaan situasi, ya, yang dia hadapi, bahkan itu dia semakin menderita. Tetapi yang ada dalam pikirannya dia, ketika dia menghadapi masa sukar dan masa sulit itu, dia sadar dan dia segera kembali pulang. Dia menyesal dan dia berbalik dan bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita melihat anak yang hilang ini, ya, si bungsu ini, di tengah-tengah kesulitan kehidupan yang dialami di luar sana, di tengah-tengah situasi dan keadaan kondisi yang dialami di luar sana, penderitaan yang dia alami, tetapi kita belajar dari responnya. Bagaimana dia meresponi keadaan dan situasi yang dia hadapi. Dia berpikir dalam pikirannya, kalau saya di rumah Bapakku, saya tidak seperti ini. Ya. Kalau saya tidak pergi dari rumah Bapakku, maka hidup saya tidak menderita seperti ini. Tapi responnya, dia sadar. Dia berbalik dan dia menyesal. Dan dia kembali kepada Bapaknya. Kenapa yang dia alami? Penderitaan, kesulitan, persoalan, masa-masa sukar yang dia hadapi, dia akan berakhir dalam kehidupannya. Kenapa? Dia berbalik. Dia responnya benar. Coba kalau responnya salah, dia kalau meresponin salah. Wow, ngapain saya berbalik? Ngapain saya bertobat? Ngapain saya kembali kepada Bapak saya? Dia sudah tidak suka dengan saya. Saya sudah pergi dari rumah. Tetapi kita belajar dari respon anak hilang ini. Respon. Dia meresponi dengan keadaan situasi masa sukar yang dihadapi. Responnya, dia akan kembali pulang. Dia akan menyesal dan berbalik. Dia akan datang kepada Bapaknya. Dan dia berkata, wah, saya sudah bersalah selama ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang paling penting dalam menghadapi masa-masa ini adalah respon kita. Ya. Hidup di masa sukar, ya, cara pandang kita harus benar kepada Tuhan. Bahwa dialah Allah yang baik. Dialah Allah yang berkuasa dan berdaulat atas kita. Dia yang menciptakan segala-galanya. Dan jalan-jalannya selalu benar bagi hidup kita. Artinya, kita bisa dapat bertahan. Kita bisa dapat kuat dalam kesukaran yang kita hadapi. Dalam situasi yang kita hadapi. Kenapa? Karena kita percaya Allah kita Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara besar atas hidup kita. Amin.
Untuk itu, marilah kita bangun respon iman percaya kita kepada Tuhan. Ya. Kita harus teguh. Kita harus teguhkan hati. Kita harus tekun. Kita harus mempunyai ketekunan dalam hidup ini. Yang ketiga, kita harus memiliki terang. Ya, karena terang itu yang membawa kita kepada janji Tuhan. Ketika kita tidak mempunyai terang, maka itu kegelapan yang ada dalam hidup kita. Kita tidak tahu kemana arah hidup kita, kemana kita melangkah. Dan yang keempat, kita harus memiliki ketenangan. Ya, karena ketenangan itulah kita boleh mengerti, kita boleh memahami, kita boleh melihat bahwa di balik semuanya apa yang kita hadapi, Tuhan punya rancangan yang indah bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan untuk mujizat-Mu hari ini yang telah kami rasakan Bapa. Di mana Tuhan kami telah selesai ibadah di rumah kami masing-masing Bapa. Kami yakin dan percaya apa yang kami rasakan hari ini adalah rasa yang benar-benar dari hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini Bapa. Biarlah Kau selalu memberkati kami, Kau selalu mencintai kami Tuhan. Bapa, pada pagi hari Tuhan kembali kami berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan. Biarlah Bapa Engkau yang selalu memberkati dia, Engkau yang melawat dia, Engkau yang memberikan kesehatan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan di masa tuanya Tuhan Kau curahkan lagi Roh Kudus kepadanya Bapa. Biarlah Tuhan melalui mulutnya, melalui tangannya Tuhan, melalui kakinya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau juga memberkati keluarganya Bapa. Kau berkati istrinya, Kau berkati anak-anaknya Bapa. Kau berkati semua pendidikan anak-anaknya Tuhan. Kau isi lumbung-lumbungnya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika dia memprioritaskan Engkau Bapa, kami percaya Kau juga memprioritaskan keluarga ini Tuhan. Biarlah Bapa Kau selalu memberkati keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati semua jemaat GB Eklesia Bapa. Biarlah Kau berkati keluarga demi keluarga Tuhan. Engkau curahkan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah keluarga ini, di tengah-tengah keluarga jemaat GB Eklesia Bapa. Biarlah Tuhan lumbung-lumbung mereka Tuhan, kami yakin dan percaya Kau telah siapkan Bapa. Kami yakin percaya Tuhan, kuasa-Mu yang sangat heran, kuasa-Mu yang begitu besar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat semua pelayan GB Eklesia Bapa yang telah melayani hari ini Tuhan. Pemusik Bapa, WL Tuhan, singer, semuanya Tuhan yang mengambil alih untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami yakin percaya Bapa, Engkau telah mengurapi hamba-Mu ini satu persatu Bapa. Biarlah Tuhan Kau selalu curahkan Roh Kudus, Kau selalu curahkan Roh untuk saling mendengarkan. Biarlah Tuhan pelayanan kami ini pelayanan yang harum di mata-Mu Bapa. Biarlah Tuhan pelayanan kami ini bukan pelayanan untuk menyenangkan manusia, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, pelayanan kami ini adalah pelayanan yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat persembahan yang telah kami berikan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, seberapa pun yang kami berikan itulah ikhlas hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami berdoa Tuhan, biarlah berapapun yang kami berikan Kau lipat gandakan Bapa. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap lumbung-lumbung yang memberikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga Tuhan berdoa Bapa buat bangsa dan negara ini Tuhan, di mana Tuhan kami sedang dihadapkan dengan satu virus Bapa, virus COVID-19 Bapa. Kami bersatu hati Tuhan, kami bersatu hati Tuhan dari rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan kegerakan-kegerakan malaikat-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu, kami berdoa di dalam nama Yesus. Enyah COVID-19 dari muka bumi ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, virus COVID-19 adalah virus yang kecil. Kuasa-Mu yang nyata, kuasa-Mu yang besar Tuhan.
Kami yakin percaya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Engkau berkati juga Bapak Presiden kami Tuhan. Engkau berkati juga wakilnya Tuhan. Engkau juga berkati para menteri-menterinya Bapak. Kami yakin Tuhan, mereka sedang berpikir keras, mereka sedang bekerja keras Tuhan. Bagaimana Tuhan, bangsa Indonesia sedang dilanda duka Bapak. Tapi kami yakin percaya Tuhan, biarlah Tuhan melalui cobaan ini Bapak, biarlah namamu semakin ditinggikan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang mengaku Engkau adalah Raja, Engkau adalah Mesias, Engkau adalah penebus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau berkati Indonesia Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau selalu memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami pada pagi hari ini Bapak. Biarlah Tuhan doa kami kurang sempurna ini Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Bapak. Mari Bapak Ibu kita berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah live streaming kita ini sudah selesai. Angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Bapa di sorga turun atas kita. Penyertaan, perlindungan oleh kuasa Roh Kudus-Nya memimpin hidup kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk mengangkat kita menjadi umat-umat pilihan-Nya. Kita terima berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Baik, ibadah kita sudah selesai. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Pada hari ini kita mau menyampaikan pengumuman. Yang pertama, pengumumannya adalah ketika kita melihat situasi yang ada saat ini Bapak Ibu, maka kita akan tetap melakukan ibadah live streaming di hari Minggu jam 8 pagi. Dan Bapak Ibu semua keluarga bisa men-sharekan link yang nanti ada di bawah, link YouTube dan sebagainya, untuk dapat bisa menyaksikan bersama-sama live streaming ibadah kita di hari Minggu. Dan juga supaya semuanya bisa standby tepat jam 8 menggunakan pakaian yang selayaknya untuk beribadah di live streaming nanti. Dan doa puasa juga telah dilakukan setiap hari Jumat jam 8 sampai jam 9 malam. Tapi bedanya apa? Bapak Ibu nanti bisa berdoa di rumah masing-masing jam 8 malam sampai jam 9 malam. Pokok-pokok doa yang akan didoakan adalah yang pertama Bapak Ibu, berdoa untuk tim penggembalaan dan tim pelayan. Lalu yang kedua berdoa untuk seluruh jemaat GB Eklesia supaya sehat dalam perlindungan Tuhan. Pokok doa yang ketiga kita akan berdoa bagi jemaat Tuhan yang hari Senin akan bekerja supaya mereka dapat terus dilindungi oleh Tuhan dan selalu diberikan sukacita dan semangat. Lalu yang keempat kita berdoa bagi bangsa Indonesia dan negara ini. Kita berdoa juga bagi presiden, wakil presiden, staf menteri dan seluruhnya
Dan kita juga berdoa untuk tim medis yang hari ini sedang menangani kasus corona, dari itu tim dokter, perawat, bahkan hingga relawan. Kita akan berdoa supaya mereka terus diberikan sukacita, semangat, dan diberikan kesehatan oleh Tuhan. Lalu yang keempat juga kita berdoa untuk dana pembangunan GBI Eklesia, supaya Tuhan cukupkan dana yang diperlukan bagi GBI Eklesia. Dan Bapak Ibu juga bisa mentransfer persembahan persepuluhan di rekening di bawah ini, di rekening Bank BCA di nomor 56604300140 atas nama GBI Eklesia. Kita yakin dan percaya setiap taburan yang Bapak Ibu berikan dapat mensupport, dapat mendukung pelayanan ini untuk lebih baik ke depannya. Dan Bapak Ibu juga yakin bahwa Bapak Ibu juga akan diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaannya. Dan di akhir kata, selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati.